Selamat datang di ruang kedamaian. Sekarang juga, dimanapun Anda berada, tarik napas dalam-dalam, perlahan, dan hembuskan. Biarkan semua pikiran yang membebani hari ini menghilang. Mereka sudah tidak lagi berarti. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang melampaui pengalaman biasa, melampaui batas-batas yang kita kenal, bahkan melampaui pemahaman kita tentang konsep waktu. Bayangkan sebuah tempat, sebuah dunia, sebuah planet di mana hukum fundamental alam semesta yaitu panah waktu berbalik arah. Bagaimana jika Anda bukannya menua, malah semakin muda? Bagaimana jika Anda mengingat masa depan tetapi sama sekali lupa tentang masa lalu? Dalam kuliah pengantar tidur ini, kita akan bersama-sama menjelajahi dunia paradoks ini. Jangan mencoba menganalisis. Dengarkan saja. Biarkan gambaran-gambaran muncul dalam kesadaran Anda, meninabobokan Anda dan membawa Anda ke dalam tidur yang lelap dan memulihkan. Apakah Anda siap untuk melakukan perjalanan ke tempat di mana akhir hanyalah permulaan? Sebelum kapal pikiran kita mencapai tujuan, mari kita sejenak berhenti di ruang yang akrab kita tinggali. Di alam semesta kita, waktu mengalir hanya dalam satu arah, dari masa lalu menuju masa depan. Para ilmuwan menamai fenomena ini panah waktu. Dan pendorong utama dari panah ini adalah hukum kedua termodinamika, sebuah konsep yang dikenal sebagai entropi. Secara sederhana, entropi adalah ukuran kekacauan atau ketidakteraturan dalam sebuah sistem. Hukum ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup seperti alam semesta kita, kekacauan selalu meningkat. Contohnya, cangkir yang jatuh dari meja akan pecah berkeping-keping, meningkatkan kekacauan. Cangkir itu tidak akan pernah bisa menyusun dirinya kembali. Teh panas menjadi dingin karena melepaskan panas ke lingkungan, tetapi teh dingin tidak akan pernah menjadi panas dengan sendirinya. Inilah pergerakan waktu yang kita pahami. Dari keteraturan menuju kekacauan, dari lahir menuju kematian. Namun, bagaimana jika kita membayangkan sebuah tempat di mana hukum ini bekerja sebaliknya? Di mana entropi bukannya meningkat, malah menurun. Di mana pecahan cangkir dapat menyusun dirinya kembali di atas meja, dan teh dingin kembali menjadi panas. Inilah dunia yang kita tuju. Dunia dengan panah waktu yang terbalik. Ini bukan sekadar fantasi. Ini adalah eksperimen pikiran yang memaksa kita melihat kembali struktur realitas itu sendiri. Dan sekarang kita siap untuk melakukan lompatan ke realitas yang luar biasa ini. Kapal kami mulai mengurangi kecepatan. Di balik jendela bidik kapal, tampaklah kepekatan kosmos, namun kegelapan ini terasa berbeda. Bintang-bintang di sana tidak sekadar bersinar, mereka seolah menarik kembali cahaya ke dalam dirinya, menjadi semakin panas dan cemerlang, bersiap untuk tercipta dalam kilatan yang memukau. Ini adalah tanda pertama bahwa kita telah melintasi batas. Kita mendekati planet yang akan kita sebut Kronos Inversus. Dari orbit, planet ini terlihat memukau. Awan di sini tidak bergerak melintasi langit, justru sebaliknya, ia memadat dari udara murni, kemudian menuangkan hujan ke atas, menuju langit. Sungai-sungai tidak mengalir menuju samudera, melainkan menjauhinya, bercabang menjadi ribuan anak sungai, dan melaju menuju puncak pegunungan. Gunung-gunung tidak terkikis oleh erosi, melainkan perlahan-lahan tumbuh, mengumpulkan debu dan batu menjadi puncak-puncak yang kokoh dan megah. Kami bersiap untuk mendarat, dan sistem kapal menunjukkan bahwa atmosfernya layak untuk dihirup. Namun, sensasi saat mendekati tanah ini sangat aneh. Ada perasaan deja vu yang bercampur dengan ketidakpastian total. Rasanya seperti kembali ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Namun entah mengapa Anda mengingatnya, seolah diri Anda di masa depan mengirimkan sinyal kepada Anda. Ingatan tentang apa yang belum terjadi pada Anda, tetapi sudah terjadi pada diri mereka. Pintu palka terbuka. Udaranya beraroma ozon dan tanah yang basah, namun ini bukanlah bau peluruhan, melainkan bau penciptaan. Anda mengambil langkah pertama di permukaan planet tempat waktu mengalir mundur, dan dunia di sekitar Anda mulai perlahan-lahan berkumpul dari masa depan menuju masa lalu. Langkah pertama ini sebenarnya adalah langkah terakhir Anda di planet ini. Anda baru saja tiba, tetapi perjalanan Anda di sini justru mendekati permulaannya. Rasakan tanah yang lembut dan empuk di bawah kaki Anda. Tanah ini tidak memadat, sebaliknya ia semakin gembur di setiap langkah Anda di masa depan, seolah bersiap untuk menerima kedatangan Anda. Inilah dunia di mana jejak kaki tertinggal di tanah sebelum Anda menginjaknya, di mana gema terdengar sebelum kata-kata diucapkan, dan Anda berdiri di ambang dunia ini, pada titik kedatangan Anda yang bagi penduduk lokal adalah titik perpisahan Anda.
Ketika Anda mengamati sekeliling, Anda melihat flora yang tidak biasa. Pohon-pohon di sini tidak tumbuh dari biji, justru sebaliknya. Raksasa-raksasa yang besar dan rindang itu perlahan mengecil. Ranting-rantingnya ditarik masuk ke batang. Daun-daunnya menyusut kembali menjadi kuncup, dan batangnya semakin menipis, sampai ia berubah menjadi tunas mungil. Tunas itu kemudian menarik dirinya kembali ke tanah, hanya menyisakan sebutir biji. Anda melihat selembar daun yang jatuh di tanah. Ia tidak membusuk. Justru, ia perlahan menghijau kembali, menyerap sari-sari kehidupan, dan pada suatu saat, daun itu melesat ke atas, kembali menempel pada dahan pohon. Seluruh siklus kehidupan tanaman di tempat ini adalah perjalanan dari kompleksitas menuju kesederhanaan, dari kematian menuju kelahiran. Bunga tidak mekar. Sebaliknya, mereka melipat kelopaknya, kembali menjadi kuncup, menyembunyikan keindahannya dari dunia. Buah tidak jatuh dari cabang, justru ia terbang ke atas dari tanah, perlahan menyusut ukurannya dan berubah kembali menjadi bunga. Pemandangan ini indah, namun juga sedikit mengganggu. Ia menentang naluri terdalam kita. Kita terbiasa memandang pertumbuhan dan mekarnya bunga sebagai lambang kehidupan, sementara layu adalah simbol akhir. Di sini, semuanya terbalik. Layu adalah persiapan menuju ledakan warna, sementara pertumbuhan adalah jalan menuju penyusutan dan hilangnya eksistensi. Anda mendekati salah satu pohon ini. Kulit batangnya terasa hangat dan hidup. Anda bisa merasakan getah mengalirinya, namun alirannya bukan ke atas, menuju daun, melainkan ke bawah, menuju akar, menyerahkan energi kembali ke bumi. Pohon ini tidak menyerap, ia memberi. Dalam siklus normal, pohon mengumpulkan karbon dioksida dari atmosfer untuk menghasilkan oksigen murni. Di sini prosesnya terbalik. Pohon menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida yang kemudian diserap oleh hewan. Ekosistem ini merupakan siklus tertutup yang sempurna, meskipun beroperasi pada arah yang tidak wajar bagi kita. Anda berdiri di bawah naungan raksasa yang menyusut ini dan menyadari, bagi pohon ini penyusutan bukanlah akhir, melainkan fajar. Masa kejayaan, masa mudanya, masih ada di depan, saat ia menjadi tunas kecil yang rapuh. Ini memaksa kita merenungkan persepsi kita sendiri tentang kehidupan dan kematian. Mungkinkah akhir dari keberadaan kita juga merupakan permulaan bagi sesuatu yang lain? Mari kita alihkan perhatian kita pada fauna di dunia ini. Di kejauhan, terlihat sekawanan hewan yang anggun, sekilas mirip rusa. Namun, mereka tidak merumput. Malah, mereka mengeluarkan rumput yang sudah dikunyah sempurna dari mulut mereka, yang kemudian menyusun diri menjadi helai rumput yang utuh dan segar di padang rumput. Hewan-hewan di sini tidak makan, mereka anti makan. Proses pencernaan mereka berjalan terbalik. Mereka mendapatkan energi saat membuang makanan, dengan mensintesis zat organik kompleks dari zat yang lebih sederhana. Siklus hidup mereka juga terbalik. Individu-individu yang tua dan bijaksana, yang membawa pengalaman seumur hidup, suatu hari berbaring di tanah dan terurai menjadi elemen yang lebih sederhana. Elemen ini kemudian berkumpul kembali di tubuh induk mereka, untuk dilahirkan sebagai makhluk kecil yang penuh vitalitas. Para predator di sini tidak berburu. Mereka menemukan mangsa yang sudah mati, yang kemudian dihidupkan kembali di dalam rahang mereka. Setelah itu, mangsa tersebut dilepaskan dalam keadaan penuh kekuatan dan kesehatan. Hubungan predator mangsa di sini adalah sebuah tindakan penciptaan, bukan penghancuran. Ini adalah dunia di mana bahayanya bukan karena Anda akan dimakan, melainkan karena Anda akan diciptakan kembali. Anda bisa mengamati penerbangan seekor burung. Ia terbang mundur, menggunakan kepakan sayapnya untuk memperlambat laju, alih-alih mempercepat. Burung itu tidak membangun sarang. Ia membongkarnya, ranting demi ranting. Anak-anak burung tidak menetas dari telur, melainkan justru masuk kembali ke dalamnya. Setelah telur menjadi utuh, induknya mengambil telur tersebut kembali ke dalam tubuhnya. Suara-suara di dunia ini juga tidak biasa. Burung-burung tidak bernyanyi, mereka memasukkan keheningan ke dalam paruh mereka. Kicauan mereka dimulai dari klimaks dan meredup hingga menjadi keheningan total. Raungan predator bukanlah ancaman serangan, melainkan isyarat bahwa tindakan menghidupkan kembali mangsa telah selesai. Seluruh dunia hewan ini hidup dalam keharmonisan yang sempurna, tetapi harmoni ini didasarkan pada prinsip yang berlawanan dengan prinsip kita. Di sini, bertahan hidup bukanlah perjuangan untuk mendapatkan sumber daya, melainkan proses pelepasan sumber daya. Kekuatan bukanlah kemampuan untuk mengambil nyawa, melainkan kemampuan untuk mengembalikannya.
Melihat makhluk-makhluk menakjubkan ini, Anda mulai menyadari bahwa kehidupan dapat terwujud dalam bentuk yang paling tak terbayangkan, dan bahwa hukum-hukumnya tidak seabsolut yang selama ini kita yakini. Sudah saatnya kita membicarakan tentang kehidupan berakal di Kronos Inversus. Seperti apa masyarakat di mana waktu berjalan mundur? Bayangkan sebuah kota. Bangunan-bangunan di sana tidak didirikan, melainkan dibongkar pelan-pelan. Gedung-gedung pencakar langit yang baru dan berkilauan perlahan berubah menjadi puing yang kemudian diurai bata demi bata, hingga hanya menyisakan lahan kosong. Bagi penduduk dunia ini, puing bukanlah simbol kemunduran, melainkan pertanda kejayaan di masa depan. Mereka melihat reruntuhan dan membayangkan istana indah yang akan berdiri. Arsitektur mereka adalah arsitektur peluruhan yang terencana. Penduduk dunia ini, mari kita sebut mereka krononaut, lahir dari dalam tanah. Di penghujung hidupnya, seorang tua yang bijaksana akan berbaring di liang lahat, dan tubuhnya perlahan menyatu kembali di rahim sang ibu. Kelahiran adalah momen paling tragis bagi mereka, karena itu adalah perpisahan dengan dunia. Sementara kematian adalah momen paling bahagia, sebab saat itulah mereka meraih kembali seluruh pengetahuan dan pengalaman yang akan mereka hilangkan secara bertahap sepanjang hidup terbalik mereka. Mereka lahir sebagai orang tua yang memegang seluruh kearifan dunia, namun setiap hari mereka makin muda dan makin bodoh, melupakan semua yang pernah mereka ketahui. Pendidikan mereka adalah proses melupakan. Anak-anak datang ke sekolah bukan untuk menimbun ilmu, melainkan untuk melupakan teorema yang rumit dan hanya mengingat kebenaran yang sederhana. Tujuan mereka bukanlah mengumpulkan pengetahuan, melainkan melepaskannya, agar pada saat kematian mereka sebagai bayi, mereka mencapai kondisi ketidaktahuan yang murni dan tak berdosa. Bahasa mereka juga disusun terbalik. Mereka mengucapkan kalimat mulai dari ujung. Untuk memahaminya, Anda harus menunggu hingga akhir frasa, lalu memutarnya kembali dalam pikiran Anda. Saja baik-baik akan kamu. Begitulah mereka berbicara, dan bagi mereka itu terdengar sangat alamiah. Anda berjalan di jalanan kota ini dan melihat orang-orang bergerak mundur. Mereka tidak melihat kemana mereka pergi, karena mereka ingat kemana mereka akan tiba. Mari kita selami lebih dalam psikologi para krononauts. Bagaimana mereka memandang dunia, di mana mereka memiliki ingatan tentang masa depan, tetapi tidak punya petunjuk sedikit pun tentang masa lalu? Bagi mereka tidak ada istilah kejutan atau hal tak terduga. Setiap hari mereka telah ditentukan oleh ingatan mereka. Mereka tahu siapa yang akan mereka temui, apa yang akan mereka bicarakan, dan apa yang akan mereka rasakan. Hidup mereka bukanlah serangkaian penemuan, melainkan serangkaian kehilangan yang dapat diprediksi. Mereka tahu kapan mereka akan bertemu cinta sejati, tetapi mereka juga tahu persis kapan mereka akan berhenti mencintai orang itu, dan kapan mereka akan bertemu untuk pertama kalinya untuk menjadi orang asing. Bayangkan sebuah hubungan di dunia seperti itu. Itu dimulai dengan kepahitan perpisahan. Dua orang yang pernah bersama bertemu hanya untuk mengucapkan selamat tinggal selamanya. Kemudian seiring waktu berjalan mundur, ketika mereka menjadi lebih muda, hubungan mereka menjadi semakin hangat dan akrab. Mereka melalui masa kedewasaan bersama, gairah, jatuh cinta, hingga akhirnya mereka mencapai kencan pertama mereka yang paling mendebarkan. Setelah momen kencan pertama itu, mereka bertemu di jalan sebagai dua orang asing, yang sama sekali tidak saling kenal dan hanya berlalu begitu saja. Cinta mereka adalah perjalanan dari akhir yang pahit menuju awal yang bahagia, yang secara bersamaan adalah akhir dari perkenalan mereka. Lalu, bagaimana dengan kejahatan dan hukuman? Sistem peradilan di sini bekerja secara preventif. Seseorang dipenjara bukan karena apa yang telah ia lakukan, melainkan karena apa yang akan ia lakukan. Dia dibebaskan tepat pada saat dia melakukan kejahatan, karena masa hukumannya telah selesai. Bagi mereka ini logis. Hukuman harus mendahului pelanggaran, tujuannya untuk mencegah hal itu terjadi. Namun ada paradoksnya. Hukuman itu tidak mencegah kejahatan, melainkan justru menjamin bahwa kejahatan itu pasti akan terjadi. Seluruh hidup mereka diwarnai oleh fatalisme. Mereka tidak memiliki kehendak bebas dalam pengertian kita, karena masa depan sudah terjadi dan tercetak dalam ingatan mereka. Mereka tidak bisa mengubah tindakan mereka, sebab itu akan melanggar hubungan sebab akibat yang di dunia mereka bekerja secara terbalik. Mereka adalah aktor dalam drama yang sudah pernah mereka tonton, tetapi mereka dipaksa untuk memainkan peran mereka hingga saat awal drama itu tiba. Wadidididie. Mari kita telaah ekonomi dan teknologi dari sebuah dunia dengan waktu yang bergerak mundur. Di sana, produksi bukanlah menciptakan, melainkan proses pembongkaran.
Pabrik-pabrik tidak menghasilkan barang baru. Sebaliknya, mereka menerima barang bekas dan rusak dari konsumen, lalu memproduksi ulang benda-benda itu hingga kembali menjadi bahan mentah. Pekerja di lini perakitan tidak merakit mobil, melainkan dengan hati-hati membongkarnya, komponen demi komponen, sampai yang tersisa hanyalah tumpukan logam, plastik, dan karet. Kekayaan diukur bukan dari apa yang kamu kumpulkan, melainkan dari apa yang berhasil kamu singkirkan. Orang yang paling makmur adalah mereka yang tinggal di rumah kosong, karena mereka telah menjual kembali semua perabotan dan peralatan mereka. Aliran uang pun terbalik. Saat Anda membeli sesuatu, Anda justru menyerahkan barang tersebut dan menerima uang sebagai gantinya. Dompet Anda tidak kosong, justru terisi penuh. Oleh karena itu, tujuan hidup setiap orang bukanlah mencari nafkah, melainkan membelanjakan uang sebanyak mungkin. Pekerjaan adalah tempat Anda datang untuk membayar, memberikan uang, demi menyelesaikan tugas yang pada akhirnya akan mengurangi keteraturan. Ambil contoh petugas pemadam kebakaran. Mereka tidak memadamkan api, melainkan menyalakannya. Dia mendatangi rumah yang hangus terbakar, lalu menggunakan peralatan khusus untuk merekonstruksinya dari abu, mengembalikan api kembali ke sumbernya. Bagi mereka, dia adalah pahlawan, seorang pencipta kembali. Bagaimana dengan teknologi? Komputer di dunia ini tidak menghitung, berkomputasi, melainkan anti berkomputasi. Anda memasukkan jawaban, dan program akan mencari data awal dan pertanyaannya. Internet bukanlah jaringan untuk memperoleh informasi, melainkan untuk melupakannya atau melenyapkannya. Anda mengunjungi suatu situs, dan informasi akan terhapus dari pikiran Anda, juga dari server. Bagi mereka, kemajuan adalah kemunduran. Teknologi tercanggih adalah yang paling primitif. Peradaban mereka bergerak dari pesawat ruang angkasa yang kompleks dan kecerdasan buatan, menuju mesin uap, dan akhirnya kembali ke perkakas batu. Zaman keemasan mereka ada di masa depan yang jauh, yang bagi kita adalah masa lalu primitif mereka. Inilah dunia di mana inovasi berarti penyederhanaan dan perkembangan berarti kembali ke asal-usul. Dalam semua keanehan ini, ada logikanya tersendiri. Seni dan budaya di Kronos Inversus adalah topik yang benar-benar memesona dan unik. Mari kita bayangkan seorang seniman. Seniman di sana tidak mengambil kanvas kosong untuk melukis. Justru sebaliknya, ia memulai dengan sebuah mahakarya yang sudah jadi. Tugasnya adalah menghilangkan cat dari kanvas, sapuan demi sapuan, dengan sangat hati-hati, sampai kanvas itu benar-benar bersih. Tindakan kreasi mereka adalah tindakan penghapusan. Pelukis terhebat dianggap sebagai mereka yang meninggalkan kanvas paling murni di belakang mereka. Pematung memulai dengan patung yang sudah selesai, lalu perlahan, sedikit demi sedikit, ia menambahkan marmer kepadanya, hingga patung itu berubah menjadi gumpalan batu yang tak berbentuk. Tujuannya adalah menyembunyikan wujud, bukan menampakkannya kepada dunia. Musisi memainkan simfoni mereka secara terbalik. Konser dimulai dengan tepuk tangan yang memekakkan telinga dalam keheningan total. Setelah itu, orkestra mulai memainkan bagian terakhir, bergerak dari akord yang keras dan agung menuju nada-nada yang sunyi dan lembut. Musik itu tidak berkembang, melainkan menyusut hingga meredup dalam satu not tunggal. Setelah not itu, keheningan menyelimuti ruangan, dan penonton pun bubar. Para penulis tidak menulis buku, melainkan menghapus buku. Mereka mengambil volume yang sudah jadi, dan halaman demi halaman, kata demi kata. Mereka menghapus teks tersebut sampai yang tersisa hanyalah tumpukan lembaran kosong. Sebuah novel hebat bagi mereka adalah novel yang di masa depan tidak akan menyisakan satu kata pun. Sejarah, sebagai ilmu pengetahuan, di sini berfungsi untuk memprediksi masa lalu. Para sejarawan mempelajari masa depan untuk memahami peristiwa apa yang menyebabkan hal-hal yang sudah mereka ingat. Arsip mereka penuh dengan dokumen yang belum ditulis. Mereka tahu bagaimana perang akan berakhir, bahkan sebelum perang itu dimulai. Namun, mereka tidak tahu mengapa perang itu dimulai. Tugas mereka adalah menemukan penyebab tersebut di masa lalu, sebuah masa lalu yang bagi mereka terasa kabur dan tidak diketahui. Seluruh kebudayaan mereka adalah cerminan dari persepsi mereka terhadap waktu. Budaya ini tidak berupaya menciptakan sesuatu yang baru, melainkan kembali kepada yang primordial. Bukan mencari ekspresi diri, melainkan melupakan diri. Inilah budaya yang menghargai keheningan di atas musik dan kekosongan di atas bentuk. Mari kita bahas soal kelahiran dan kematian, atau bagi para keronaut, mereka menyebutnya kedatangan dan perpisahan. Bagi mereka, perpisahan adalah momen paling penting dan membahagiakan dalam hidup.
Ketika seseorang mencapai puncak masa mudanya, sekitar usia 100 tahun menurut hitungan kita, ia merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk kembali ke asal. Ia menuju ke sebuah tempat khusus yang mungkin bisa kita sebut pemakaman, atau lebih tepatnya, pusat kelahiran kembali. Di sana, ia berbaring di tanah. Tubuhnya tidak membusuk. Sebaliknya, tubuhnya mulai memadat, mengecil dan menyatu menjadi sel tunggal, yang kemudian secara misterius berpindah ke dalam tubuh calon ibunya. Proses ini diselimuti ritual dan perayaan. Keluarga berkumpul untuk memberi selamat kepada orang yang meninggal atas kelahiran mereka yang akan segera terjadi. Mereka menyanyikan lagu-lagu gembira dan mengenang masa depannya. Kematian di sini bukanlah tragedi, melainkan sebuah kemenangan. Ini adalah momen ketika seseorang akhirnya terbebas dari beban tubuh fisik dan bertransisi ke kondisi potensi murni. Sementara itu, kedatangan atau kelahiran justru merupakan peristiwa yang menyedihkan. Itu terjadi di usia yang sudah sangat lanjut. Seseorang dilahirkan dengan kerutan, rambut beruban, dan membawa memori lengkap tentang kehidupan masa depannya. Ia tahu semua kesedihan dan kegembiraan yang harus ia lupakan. Kata-kata pertamanya bukanlah celotehan bayi, melainkan ungkapan bijak. Namun, tubuhnya lemah dan rapuh. Keluarga menyambut orang tua yang baru lahir ini dengan kesedihan yang hening. Mereka tahu, ia harus melalui jalan yang panjang dan sulit, menuruni tangga kehidupan. Ia harus kehilangan teman dan orang terdekat ketika mereka terlahir. Ia harus melupakan buku dan musik favoritnya. Secara intelektual, ia akan terus melemah, hingga mencapai kondisi bayi yang riang, namun tanpa pengetahuan, sebagai persiapan untuk perpisahan dirinya dengan dunia. Pembalikan konsep-konsep yang paling mendasar ini menciptakan sistem nilai yang sama sekali berbeda. Mereka tidak takut mati, melainkan menantikannya. Dan mereka tidak merayakan kelahiran, melainkan bersimpati pada mereka yang baru lahir. Mari kita telaah konsep informasi dan pengetahuan di dunia yang membalikkan segalanya ini. Karena para krononaut ini mengingat masa depan, konsep penemuan atau inovasi tidak ada dalam kamus mereka. Segala sesuatu yang bisa ditemukan sudah diinovasikan di masa depan mereka, dan mereka sudah mengetahui hasilnya. Ilmu pengetahuan mereka tidak berfokus pada pencarian hal baru, melainkan pada katalogisasi dan sistematisasi dari apa yang memang sudah diketahui. Seorang ilmuwan di sini lebih cocok disebut arsiparis daripada seorang peneliti. Mereka tidak melakukan eksperimen untuk mencari tahu hasilnya. Mereka sudah tahu hasilnya sejak awal dan melakukan eksperimen hanya untuk melihat bagaimana hasil itu terjadi. Bayangkan sebuah perpustakaan di Kronos Inversus. Buku-buku di sana tidaklah ditulis, melainkan dihapus tulisannya. Buku-buku baru muncul di rak dalam keadaan sudah selesai, tanpa diketahui siapa penulisnya atau kapan mereka ditulis. Tugas pustakawan bukanlah menyimpannya, melainkan memastikan buku-buku itu terhapus pada waktunya. Pengetahuan bukan lagi anugerah, melainkan beban. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin banyak pula yang harus kamu lupakan. Sistem pendidikan mereka dibangun di atas prinsip degradasi atau kemunduran. Para jenius masuk universitas dan keluar sebagai spesialis yang terpelajar. Di tingkat akademi, mereka melupakan spesialisasi sempit itu dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Di sekolah, mereka kehilangan pengetahuan umum itu dan hanya mempelajari dasar-dasarnya. Dan di taman kanak-kanak, mereka mencapai ketidaktahuan yang murni dan membahagiakan. Perkembangan intelektual mereka adalah perjalanan dari segala pengetahuan menuju kepolosan. Berita di dunia mereka melaporkan masa lalu. Penyiar televisi akan berkata, "Kemarin terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kita semua mengingat hari ini." Bagi mereka, masa lalu adalah misteri yang harus dipecahkan agar mereka memahami mengapa konsekuensi yang sudah mereka ketahui itu bisa terjadi. Mereka seperti detektif yang tahu siapa pembunuhnya, tetapi tidak mengerti motif atau keadaan kejahatan tersebut. Hal ini menciptakan kondisi mental yang aneh. Mereka hidup dalam dunia dengan prediktabilitas absolut, namun tanpa pemahaman tentang akar penyebabnya. Mereka tahu apa yang terjadi, tapi tidak tahu mengapa. Kebijaksanaan mereka adalah kebijaksanaan seorang fatalis yang menerima takdirnya tanpa memahami asal-usulnya. Dan mungkin disinilah letak tragedi terbesar mereka. Mengetahui segalanya, tetapi tidak memahami apapun. Mari kita telaah kembali hukum dan etika dalam masyarakat para krononaut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di sana hukuman mendahului kejahatan. Namun, bagaimana hal ini memengaruhi pilihan moral seseorang?
Jika seseorang menyadari bahwa di masa depan ia akan melakukan kesalahan dan ia telah menjalani hukuman untuk itu, apakah ada insentif baginya untuk tidak melakukannya? Tentu saja tidak. Sebaliknya, ia wajib melakukannya demi menutup rapat alur kausalitas atau rantai sebab akibat itu. Dalam dunia mereka, konsep dosa atau rasa bersalah sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi. Seseorang tidak bertanggung jawab atas tindakan di masa depan, karena ia memang tidak dapat mengubahnya. Ia hanya mengikuti skenario yang sudah tertulis rapi dalam ingatannya. Etika mereka tidak dibangun di atas konsep kehendak bebas, melainkan pada estetika pelaksanaan. Orang yang dianggap baik bukanlah mereka yang berbuat kebajikan, tetapi mereka yang paling tepat dan anggun dalam menjalankan takdirnya, entah itu takdir sebagai pahlawan atau sebagai seorang penjahat. Di sini, para hakim tidak menjatuhkan vonis, melainkan membatalkannya. Prosesnya unik. Seseorang yang telah menjalani hukuman keluar dari penjara, barulah ia melakukan kejahatan tersebut. Setelah itu ia datang ke pengadilan, dan hakim membacakan vonis pembebasan. Karena hukuman atas tindakannya itu telah ia jalani di masa lalu. Polisi pun tidak menyelidiki kejahatan. Mereka justru mencegahnya dengan cara menangkap orang bertahun-tahun sebelum kejahatan itu benar-benar terjadi. Namun, penangkapan ini bukan upaya mengubah masa depan, melainkan sekadar memastikan bahwa masa depan itu benar-benar terjadi. Lalu, bagaimana dengan perbuatan baik? Konsep amal atau kedermawanan di sini justru merupakan tindakan pengambilan. Anda mendatangi orang miskin dan mengambil kembali uang atau makanan yang sebelumnya ia terima dari Anda di masa depan. Dengan membantu seseorang hari ini, Anda menciptakan masalah di masa depan baginya, yang kemudian harus Anda sendiri yang pecahkan. Seluruh sistem sosial mereka merupakan tarian takdir yang rumit, di mana setiap gerakan telah diketahui secara pasti. Di dalamnya tidak ada ruang bagi spontanitas, belas kasihan, atau penebusan dalam pemahaman kita. Yang ada hanyalah kepatuhan sempurna terhadap aliran waktu, yang membawa semua orang bergerak dari akhir menuju awal. Mari kita bayangkan saja, bagaimana rutinitas harian seorang krononaut penjelajah waktu biasa. Paginya dimulai ketika ia bangun dalam keadaan segar bugar dan berenergi penuh. Ia tidak sarapan, sebaliknya ia memuntahkan makanan yang telah ia santap, yang kemudian terkumpul rapi di atas piring. Proses inilah yang memberinya energi untuk menjalani hari. Setelah itu, ia berangkat kerja. Selama 8 jam, ia terlibat dalam kegiatan destruktif, misalnya membongkar gedung yang baru kemarin ia bangun. Uniknya, ia justru harus membayar majikannya untuk pekerjaan ini. Pulang kerja, rumahnya justru tampak semakin kotor dan berantakan, karena bagi mereka, proses membersihkan adalah menyebar sampah dan kekacauan. Malamnya, ia bertemu teman-temannya. Obrolan mereka dimulai dengan ucapan perpisahan, barulah kemudian mereka membahas kejadian yang akan terjadi besok, karena mereka sudah mengingatnya. Mereka menertawakan lelucon yang belum terucapkan, dan berdebat sengit tentang film yang belum mereka tonton. Setelah itu mereka berpisah, hanya untuk bertemu kembali untuk pertama kalinya di hari berikutnya. Sebelum tidur, krononaut itu tidak membaca buku. Ia justru menghapus bacaan itu, menghilangkan beberapa halaman dari ingatannya. Ia berbaring, dan tubuhnya mulai mengumpulkan kelelahan secara bertahap, agar ia bisa bangun dengan bugar di pagi hari. Mimpinya bukanlah gambaran masa lalu, melainkan ingatan yang jelas tentang masa depan. Dalam tidurnya, ia melihat apa yang akan terjadi padanya besok, lusa, bahkan tahun depan. Bagi mereka, tidur bukanlah jeda dari kenyataan, melainkan gladi resik untuk masa depan. Bagi kita, semua rutinitas ini mungkin terdengar absurd dan tidak masuk akal. Namun, bagi mereka, hidup ini penuh makna. Mereka menemukan keindahan dalam kepastian, kedamaian dalam keniscayaan, dan sukacita dalam mengikuti jalan yang telah digariskan. Hidup mereka bebas dari kecemasan akan masa depan, karena mereka sudah mengetahuinya. Sebaliknya, hidup mereka dipenuhi kesedihan akan masa lalu, sebab masa lalu bagi mereka adalah misteri yang abadi. Bagaimana cara orang-orang di Kronos Inversus memahami konsep masa lalu, masa kini, dan masa depan? Bagi kita, masa depan adalah cakrawala penuh peluang, sementara masa lalu adalah fakta yang tak bisa diganggu-gugat. Bagi mereka, situasinya terbalik 180 derajat. Masa depan, bagi mereka, adalah hal yang sudah terjadi dan sudah tersimpan rapi dalam ingatan kolektif. Ia teguh, tak tergoyahkan, sekeras batu granit.
Mereka bisa mengingat masa depan mereka, sama seperti kita mengingat masa lalu kita. Seorang kronoaut bisa berkata, "Aku ingat, 10 tahun dari sekarang kakiku akan patah." Ini adalah fakta sejati, sama pastinya dengan kita mengingat acara kelulusan sekolah. Masa kini hanyalah sebuah titik yang sangat cepat berlalu, di mana memori-memori tentang masa depan menjadi kenyataan. Ini adalah momen saat takdir yang telah tertulis akhirnya terwujud. Mereka menjalani masa kini layaknya kita menonton film yang sudah kita ketahui akhir ceritanya. Tidak ada ketegangan, tidak ada kejutan. Yang ada hanyalah proses mengamati bagaimana segala sesuatu berjalan sesuai jalurnya. Sementara itu, masa lalu adalah terra incognita. Tanah yang belum terpetakan. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebelum momen saat ini mereka. Mereka hanya bisa membangun hipotesis, berdasarkan konsekuensi atau bukti yang mereka lihat di sekitar. Contohnya, saat melihat sebuah reruntuhan, mereka tahu bahwa nanti di masa depan akan ada kastil megah berdiri di sana. Tapi mereka tidak tahu siapa yang membangunnya dan apa motivasinya. Bagi mereka, masa lalu adalah wilayah yang penuh dengan tebakan, mitos, dan legenda. Sejarah mereka bukanlah catatan kronik, melainkan kumpulan investigasi detektif yang harus dipecahkan. Inversi perspektif waktu ini secara fundamental mengubah seluruh pandangan hidup mereka. Mereka tidak lagi menyusun rencana untuk masa depan, karena semua rencana sudah tersusun bagi mereka. Sebaliknya, mereka berupaya memecahkan misteri masa lalu. Mereka tidak berjuang untuk mencapai kemajuan, sebab mereka tahu betul bahwa yang menunggu di depan adalah kemunduran atau regresi. Tugas filosofis utama mereka bukanlah mengubah dunia, melainkan memahami mengapa dunia menjadi seperti yang mereka ingat di masa depan. Mari kita telaah bahasa dan sistem komunikasi di planet luar biasa ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mereka berbicara dengan kalimat yang susunannya terbalik. Tapi, itu baru permukaannya saja. Komunikasi mereka sama sekali tidak mengandung unsur kejutan. Ketika dua chrononauts, penjelajah waktu, memulai percakapan, keduanya sudah mengetahui setiap kata yang akan diucapkan. Bagi mereka, dialog bukanlah pertukaran informasi baru, melainkan sekadar ritual untuk mengonfirmasi apa yang sudah mereka ketahui. Bayangkan saja, Anda bertemu seorang teman. Alih-alih menyapa, "Hai, apa kabar?" Percakapan mereka justru dimulai dengan, "Sampai jumpa, senang berbicara denganmu." Kemudian, mereka secara bertahap melupakan semua topik yang telah dibahas, hingga akhirnya sampai pada momen ketika teman Anda mengajukan pertanyaan yang sebenarnya sudah Anda jawab. Bagi mereka, tindakan berbicara itu sendiri adalah proses menciptakan keheningan. Gelombang suara tidak menyebar dari pembicara. Sebaliknya, gelombang suara itu menyatu menuju mulutnya dari lingkungan sekitar. Jadi, ketika seorang krononaut berbicara, ia menyerap suara, bukan menghasilkannya. Sistem tulis-menulis mereka juga terbalik. Mereka menulis dari kanan ke kiri, dan huruf-huruf sudah muncul di kertas secara utuh. Pena seolah-olah berfungsi untuk menghapusnya. Proses menulis bagi mereka adalah mengubah kertas yang sudah terisi menjadi lembaran kosong. Sementara membaca adalah menyaksikan huruf-huruf itu muncul dengan sendirinya di atas kertas kosong. Karena hal ini, mereka tidak memiliki konsep kepengarangan atau penulis. Sebuah buku tidak diciptakan oleh penulis. Buku itu hanya terwujud dari masa depan. Oleh karena itu, semua karya dianggap sebagai milik publik atau domain publik. Kebohongan tidak mungkin ada dalam masyarakat mereka. Bagaimana mungkin Anda berbohong tentang masa depan jika lawan bicara Anda mengingatnya sebaik Anda? Setiap upaya untuk menipu akan langsung terbongkar. Akibatnya, komunikasi mereka benar-benar jujur dan sangat lugas. Namun, kejujuran ini terasa hampa tanpa kehangatan. Tidak ada ruang untuk pujian, karena pujian itu sudah diketahui. Tidak ada tempat untuk penghiburan, sebab hasil akhirnya sudah pasti. Bahasa mereka adalah alat yang presisi namun dingin, digunakan hanya untuk mencatat hal-hal yang tak terhindarkan. Mari kita bahas hukum-hukum fisika yang mungkin mengatur dunia seperti itu. Intinya adalah entropi terbalik. Jika di alam semesta kita kekacauan hanya bertambah seiring waktu, maka di Kronos Inversus, sebaliknya, setiap sistem berusaha mencapai keteraturan. Barang-barang yang berserakan di kamar akan menata diri kembali ke rak. Cairan yang tercampur akan terpisah menjadi fraksi-fraksi. Panas tidak menyebar, melainkan berkonsentrasi. Jika kita meninggalkan segelas air bersuhu ruangan, perlahan salah satu sisinya akan menjadi panas, sementara sisi lainnya berubah menjadi es. Hukum kedua, termodinamika berlaku di sini dengan tanda yang terbalik. Bagaimana dengan hukum-hukum lainnya?
Gravitasi mungkin bekerja dengan cara yang sama, menarik objek satu sama lain. Namun, dampaknya akan berbeda. Sebagai contoh, sebuah bintang di sini tidak menyusut di bawah gravitasi untuk menyala, melainkan memuntahkan materi dari dirinya sendiri, terus memuai hingga berubah menjadi awan gas yang dingin. Planet tidak terbentuk dari debu, melainkan hancur menjadi debu. Elektromagnetisme juga harus dibalik. Cahaya tidak dipancarkan dari sumber, melainkan diserap olehnya. Lampu tidak bersinar. Lampu menyerap cahaya dari ruangan dan malah menjadi gelap. Gelombang radio tidak memancarkan sinyal, melainkan menerimanya dari masa depan. Mungkin seluruh alam semesta mereka tidak mengembang setelah ledakan besar, Big Bang, melainkan menyusut, bersiap menuju penciutan besar, Big Crunch. Setiap atom, setiap partikel di dunia mereka bergerak dalam lintasan yang berlawanan dengan kita. Ini adalah dunia cermin, dunia antipoda, di mana semua sebab dan akibat telah bertukar tempat. Dan berada di dalamnya berarti terus-menerus merasakan kontradiksi mendasar ini terhadap sifat alami diri kita sendiri yang telah terbiasa dengan aliran waktu yang tak terhindarkan dan bergerak maju. Mari kita telaah dunia mimpi dan alam bawah sadar para krononaut. Jika kehidupan sadar mereka adalah kepatuhan ketat terhadap masa depan yang sudah diketahui, lantas apa yang terjadi saat mereka terlelap? Kita mungkin menduga bahwa mimpi mereka hanyalah gladi resik untuk hari esok. Namun, mungkin segalanya jauh lebih rumit. Bisa jadi, justru dalam tidur itulah pikiran mereka menemukan celah untuk lolos dari penjara keterikatan takdir. Mungkin dalam tidur, mereka melihat bukan masa depan, melainkan masa lalu. Bukan apa yang akan terjadi, tetapi apa yang sudah terjadi. Tidur bagi mereka adalah satu-satunya cara untuk mengintip di balik tirai ketidaktahuan yang menyembunyikan asal-usul sejati mereka. Dalam mimpi, mereka menyaksikan bagaimana kota-kota mereka dibangun, bagaimana buku-buku mereka ditulis, dan bagaimana para leluhur mereka membuat penemuan besar. Mimpi-mimpi ini kabur dan terfragmentasi, persis seperti mimpi kita tentang masa lalu. Mereka mencoba menafsirkannya, menganalisisnya, dan menyusunnya menjadi gambaran utuh tentang asal-usul mereka. Para psikoanalis di dunia mereka tidak berurusan dengan trauma masa kecil. Lagi pula, masa kecil mereka ada di masa depan. Sebaliknya, mereka berfokus pada interpretasi mimpi masa lalu, berusaha membantu pasien memahami dari mana mereka berasal. Bagi mereka, mimpi buruk bukanlah ketakutan akan masa depan, melainkan teror akan ketidakjelasan masa lalu. Mimpi paling menakutkan adalah melihat momen penciptaan dunia mereka, memahami akar penyebab waktu terbalik mereka. Karena pengetahuan itu bisa menghancurkan tatanan dunia mereka yang nyaman dan sudah terprediksi. Dengan demikian, alam bawah sadar menjadi gudang pengetahuan terlarang bagi mereka tentang kehendak bebas, tentang kemungkinan memilih, tentang dunia di mana waktu mengalir ke depan. Dan mungkin saat terbangun, beberapa dari mereka merasakan sejenak panggilan kebebasan ini, kerinduan mendalam akan masa depan yang tidak diketahui. Namun, ingatan tentang apa yang harus terjadi kembali menguasai mereka, dan mereka kembali pada kehidupan mereka yang sudah terbiasa dan penuh takdir. Tidur adalah pemberontakan kecil mereka, sebuah perlawanan rahasia terhadap waktu. Lantas, peran apa yang dimainkan oleh perang dan konflik di masyarakat semacam ini? Perang di Kronos Inversus sungguh sebuah fenomena yang sangat ganjil. Perang di sana dimulai dengan penandatanganan perjanjian damai. Dua negara yang tengah damai tiba-tiba memutuskan bahwa di masa depan mereka adalah musuh, lalu menandatangani dokumen yang justru mengakhiri perang yang akan datang. Setelah itu, proses yang disebut deeskalasi pun dimulai. Kota-kota yang hancur perlahan-lahan membangun kembali dirinya dari reruntuhan. Para prajurit tidak mati di medan perang, sebaliknya mereka bangkit dari kematian. Yang terluka sembuh dan peluru melesat keluar dari tubuh mereka, kembali ke laras senapan. Pertempuran di sana bukanlah kekacauan atau kekerasan, melainkan sebuah proses yang teratur, di mana segalanya bergerak dalam urutan terbalik. Para jenderal mengeluarkan perintah yang membatalkan serangan sebelumnya. Prajurit mundur dari posisi yang sudah mereka rebut. Perang berakhir dengan tembakan pertama. Setelah itu kedua pasukan kembali ke posisi awal mereka dalam kondisi utuh. Permusuhan yang sesungguhnya, yang menjadi akar perang yang akan datang, pun kembali berkuasa di antara negara-negara itu. Motivasi untuk berperang di sini juga berbeda. Mereka tidak berperang demi sumber daya atau ideologi. Mereka berperang karena mereka ingat bahwa mereka pernah berperang. Ini adalah kewajiban mereka terhadap waktu, untuk menjalankan apa yang sudah digariskan.
propaganda tidak menyerukan kebencian terhadap musuh, melainkan mengingatkan akan keniscayaan konflik. Patriotisme adalah kesediaan untuk mati, demi bangkit kembali di medan perang pada masa depan. Senjata di sana diciptakan untuk penghancuran. Pabrik-pabrik tidak memproduksi tank, melainkan tumpukan besi rongsokan, yang kemudian di medan perang akan merakit diri menjadi kendaraan tempur. Semua ini mengubah perang menjadi ritual yang tragis, namun tak terhindarkan, tanpa ada pemenang ataupun yang kalah. Hanya ada para partisipan yang menjalankan peran mereka dalam sebuah drama yang sudah diketahui alurnya. Mari kita telaah agama dan keyakinan spiritual para krononaut. Jika masa depan sudah pasti diketahui, sementara masa lalu justru menjadi misteri, lantas apa yang menjadi dasar kepercayaan mereka? Dewa-dewa mereka bukanlah pencipta dunia, melainkan justru penghancur dunia. Mereka meyakini bahwa di masa lalu yang sangat jauh dan kabur, ada entitas agung, tunggal atau jamak yang menciptakan semesta. Kini, tugas para dewa itu adalah membongkar semesta secara perlahan dan terencana, mengembalikannya ke kondisi kehampaan awal. Para nabi mereka bukanlah peramal masa depan, sebab masa depan sudah pasti diketahui, melainkan mereka yang berupaya mengingat masa lalu. Mereka adalah sejarawan mistikus, yang melalui meditasi dan ritual, mencoba menembus tirai waktu untuk menyaksikan kembali tindakan penciptaan. Kitab suci mereka adalah buku-buku yang belum terisi. Mereka percaya bahwa di masa depan, lembaran-lembaran kosong itu akan memunculkan wahyu tentang asal-usul mereka. Doa bagi mereka bukanlah permohonan akan masa depan, melainkan ucapan syukur atas masa lalu yang tidak mereka ketahui. Mereka berterima kasih kepada dewa-dewa yang pernah menciptakan dunia yang kini bergerak dengan indah dan teratur menuju titik mulanya. Konsep surga dan neraka juga terbalik. Surga bukanlah kehidupan abadi setelah kematian, melainkan kondisi ketiadaan total sebelum kelahiran. Ia adalah kembali ke sumber, peleburan dengan yang absolut. Sementara itu, neraka adalah hidup itu sendiri. Ia adalah beban mengetahui masa depan, siklus kehilangan dan pelupaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, tujuan spiritual utama mereka bukanlah menyelamatkan jiwa, melainkan justru membebaskan diri darinya. Mereka harus menjalani perjalanan dengan bermartabat, dari orang tua yang bijaksana kembali menjadi bayi yang tak berdosa, dan dengan sukacita menyambut perpisahan, yaitu kelahiran ke dalam ketiadaan. Agama mereka adalah agama fatalisme dan penerimaan total, di mana kebajikan tertinggi bukanlah melawan takdir, melainkan mengikutinya dengan penuh rasa syukur. Mari kita berandai-andai tentang dunia kedokteran dan kesehatan di sebuah planet dengan aliran waktu yang terbalik. Di sana, penyakit tidak berkembang, melainkan menyusut atau kembali. Seseorang tidak jatuh sakit, melainkan sembuh. Prosesnya dimulai ketika orang yang benar-benar sehat tiba-tiba mulai mengonsumsi obat-obatan. Setelah itu muncul gejala penyakit yang perlahan menghilang, sampai ia mencapai momen di mana ia seharusnya terinfeksi atau terluka. Dokter di sini bukanlah penyembuh, melainkan orang yang jatuh sakit atau yang membuat pasien sakit. Tugas mereka bukan mendiagnosis dan memberikan pengobatan, melainkan sebaliknya. Dengan pasien yang sehat, mereka harus menentukan penyakit apa yang akan disembuhkan pasien di masa depan dan meresepkan dosis obat pencegahan yang justru akan memunculkan gejala. Para ahli bedah tidak melakukan operasi, melainkan membongkar atau melepaskan jahitan luka. Pasien datang dengan bekas luka yang sudah sembuh. Ahli bedah membuat sayatan, dan kemudian luka di tubuh pasien akan menutup dengan sendirinya, sambil mengeluarkan peluru atau pecahan benda asing. Proses penuaan, seperti yang kita pahami, sebenarnya adalah proses peremajaan. Namun proses ini juga disertai dengan penyakit uniknya sendiri. Misalnya demensia pikun pada lansia di sini disebut kejeniusan masa bayi. Seseorang dilahirkan dengan semua pengetahuan, tetapi seiring dengan proses peremajaan, otaknya mengalami degradasi dan ia kehilangan memori serta kemampuan kognitifnya. Gangguan kejiwaan juga ada. Depresi bukanlah kesedihan tanpa sebab tentang masa lalu, melainkan kegembiraan tanpa alasan mengenai masa depan, yang, seperti yang semua orang tahu, penuh dengan kehilangan. Gangguan kecemasan bukanlah ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, melainkan kengerian panik terhadap masa lalu yang tidak diketahui. Seluruh sistem kesehatan tidak bertujuan untuk mempertahankan hidup, melainkan untuk mengakhiri, atau dengan kata lain, memulai hidup dengan tertib. Tujuan pengobatan bukanlah memperpanjang usia, melainkan membantu manusia menjalani proses peremajaannya sehalus mungkin, agar ia dapat menyambut masa bayinya dengan bermartabat dan akhirnya kembali ke ketiadaan.
Bagaimana para krononaut memandang kami, para penjelajah dari dunia yang memiliki aliran waktu normal? Bagi mereka, kami adalah anomali, sebuah paradoks yang bergerak ke arah yang salah. Ketika kami berbicara, mereka mendengar ucapan kami secara terbalik, dan itu hanyalah omong kosong. Saat kami berjalan, kami melangkah maju. Bagi mereka ini sangat ceroboh, karena kami tidak tahu apa yang akan kami temui di depan. Kedatangan kami di dunia mereka adalah suatu peristiwa yang tidak tercatat dalam ingatan mereka tentang masa depan. Kami adalah satu-satunya elemen ketidakpastian dalam semesta mereka yang sangat teratur. Hal ini menimbulkan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa ingin tahu. Bagi mereka, kami adalah bukti nyata bahwa ada waktu lain, masa lalu yang lain. Kami adalah kunci untuk mengungkap asal-usul mereka. Mereka berupaya mempelajari kami, menganalisis perilaku dan bahasa kami, demi memahami cara kerja dunia kami. Di sisi lain, ada ketakutan. Kami mengganggu keharmonisan mereka. Kami membawa kekacauan ke dalam prediktabilitas mereka. Interaksi kami dengan dunia mereka bisa membawa konsekuensi yang tak terduga, menciptakan paradoks temporal. Bagaimana jika kami memberitahu mereka tentang masa lalu mereka? Akankah hal ini menghancurkan peradaban mereka? Atau justru memberi mereka makna baru? Itulah sebabnya mereka memperlakukan kami dengan sangat hati-hati. Mereka menciptakan zona khusus bagi kami, tempat kami bisa berada tanpa mengganggu jalannya kehidupan mereka. Mereka berkomunikasi melalui penerjemah khusus yang mampu berpikir dalam dua aliran waktu secara bersamaan. Bagi mereka, kami adalah utusan dari dunia lain, sekaligus makhluk asing yang berbahaya. Kami adalah satu-satunya harapan mereka untuk memahami misteri alam semesta, sekaligus ancaman terbesar bagi stabilitas mereka. Kehadiran kami di sini menempatkan mereka pada pertanyaan filosofis utama. Bagaimana jika jalur mereka bukanlah satu-satunya kebenaran? Bagaimana jika kebebasan memilih itu benar-benar ada? Mari kita telaah konsep keluarga dan ikatan kekerabatan mereka. Di sini, seorang anak bukan melanjutkan garis keturunan, melainkan memulainya. Ia lahir dalam kondisi tua, dan orang tuanya, yang lebih muda darinya, merawatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin muda dan kuat, sementara orang tuanya menjadi jauh lebih muda lagi. Tiba saatnya sang anak sejajar usianya dengan orang tua, dan bahkan melampaui mereka dalam hal kematangan, meskipun usia kronologisnya lebih muda. Hubungan keluarga di sini adalah pergantian peran yang berkelanjutan. Mula-mula orang tua mengasuh dan menjaga anak mereka yang tua. Kemudian sang anak yang telah beranjak dewasa namun semakin muda, mulai merawat orang tua mereka yang kembali menjadi anak-anak. Generasi tidak saling menggantikan, melainkan saling bergerak mendekat. Kakek dan nenek bukanlah leluhur, melainkan keturunan. Anda lahir lebih dulu dari orang tua Anda, dan anak-anak Anda lahir bahkan lebih dulu lagi dari Anda. Pohon silsilah mereka tumbuh ke bawah, bukan ke atas. Cinta antara orang tua dan anak di sini juga unik. Ia dimulai dengan pemahaman yang bijak dan penghormatan terhadap orang tua yang baru lahir, dan diakhiri dengan perhatian yang lembut dan sedikit melankolis terhadap orang tua yang kini telah kembali menjadi anak-anak. Perceraian di sini disebut penyatuan. Dua keluarga memutuskan bahwa di masa depan mereka adalah satu kesatuan, lalu mereka bergabung. Sementara pernikahan adalah tindakan perpisahan yang khidmat, di mana suami dan istri memutuskan bahwa di masa depan mereka tidak pernah saling mengenal. Seluruh sistem ini mungkin terlihat rumit bagi kita, tetapi bagi mereka ini adalah hal yang wajar. Sistem ini didasarkan pada prinsip keniscayaan yang sama. Anda tidak memilih keluarga Anda hanya mengingatnya. Dan tugas Anda adalah menjalani sejarah keluarga ini secara terbalik, dari akhir menuju permulaan. Lalu, bagaimana dengan hiburan dan rekreasi mereka? Seperti apa makhluk yang tidak mengenal kejutan mengisi waktu luangnya? Bioskop mereka menayangkan film dari akhir ke awal. Para penonton datang saat adegan pamungkas, sudah tahu seluruh penyelesaiannya, dan menyaksikan bagaimana cerita bergerak mundur menuju permulaannya. Intriga bagi mereka bukan pada apa yang akan terjadi di akhir, melainkan dari mana semua ini dimulai. Genre yang paling populer adalah detektif, di mana si pembunuh sudah diketahui sejak awal, sementara motifnya baru terungkap di bagian akhir. Pementasan teater juga mengalami inversi. Pertunjukan dimulai dengan aktor yang membungkuk dan tepuk tangan. Kemudian mereka mementaskan babak terakhir, lalu babak sebelumnya, dan seterusnya hingga ke awal cerita. Para aktor tidak menghafal peran, melainkan melupakannya seiring berjalannya lakon. Olahraga adalah kompetisi anti prestasi. Pelari di stadion memulai dari garis akhir dan berlari mundur menuju garis start.
Pemenangnya adalah yang mencapai garis start paling akhir. Para perenang tidak berusaha menyelesaikan jarak secepat mungkin, justru sebaliknya mereka harus menjadi yang paling lambat. Rekor adalah waktu yang paling lama. Permainan catur dimulai dengan posisi skakmat, dan para pemain bergantian mengembalikan bidak ke posisi awalnya. Yang kalah adalah pemain yang pertama kali berhasil mengembalikan semua bidaknya. Semua hiburan mereka adalah cara untuk menghayati kembali masa depan yang sudah mereka ketahui. Mereka tidak mencari adrenalin atau sensasi baru. Yang mereka cari adalah kepuasan estetika dari perenungan terhadap mekanisme waktu yang bekerja dengan sempurna tanpa celah. Waktu luang mereka adalah meditasi tentang takdir yang sudah ditetapkan, sebuah cara untuk meyakinkan diri sekali lagi bahwa segalanya berjalan sesuai alurnya. Dan di sanalah terletak keindahan serta kedamaian. Mari kita bayangkan sistem pendidikan di Chronos Inversus. Ini sungguh berbeda total dari sistem kita. Tujuannya bukan untuk memberikan pengetahuan, melainkan untuk melenyapkannya. Di sana seorang anak lahir layaknya orang tua yang bijaksana. Mereka tidak perlu diajari karena sudah tahu segalanya. Tahun-tahun awal kehidupan mereka adalah proses melupakan di rumah, di mana orang tua membantu mereka melupakan konsep-konsep filosofis yang paling rumit. Setelah itu mereka masuk universitas. Di sini, para profesor yang usianya lebih muda dan pengetahuannya lebih rendah daripada mahasiswa mereka, memberikan kuliah yang berfungsi menghapus pengetahuan. Mahasiswa mengikuti ujian, di mana mereka harus menunjukkan seberapa banyak yang telah mereka lupakan. Mahasiswa terbaik dianggap berhasil jika menyerahkan selembar kertas kosong. Setelah lulus universitas, mereka melanjutkan ke jenjang kuliah, setara college, untuk menghilangkan wawasan luas mereka. Kemudian ke sekolah untuk melupakan dasar-dasar menulis, berhitung, dan membaca. Dan akhirnya mereka masuk taman kanak-kanak, TK, di mana mereka mencapai kondisi ketidaktahuan yang membahagiakan. Guru di sini bukanlah sumber pengetahuan, melainkan penyerap pengetahuan. Tugas mereka adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan proses melupakan itu terjadi seefektif mungkin. Buku pelajaran mereka ditulis dengan tinta yang menghilang. Setiap halaman yang selesai dibaca, tulisannya akan terhapus. Perpustakaan di sana bukanlah tempat meminjam, melainkan tempat menerima kembali buku untuk kemudian dihilangkan isinya sampai bersih. Seluruh proses ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi kita, tetapi ini adalah konsekuensi logis dari tatanan dunia mereka. Jika hidup adalah pergerakan dari berpengetahuan menuju ketidaktahuan, maka pendidikan harus mendukung proses itu, bukannya menghalangi. Ideal mereka bukanlah pikiran yang tercerahkan, melainkan lembaran kosong yang siap untuk menuju ketiadaan. Mari kita bicara tentang konsep kemajuan. Di dunia kita, kemajuan identik dengan pergerakan maju, pengembangan teknologi, penumpukan pengetahuan, dan peningkatan taraf hidup. Namun, di peradaban Chronos Inversus, situasinya justru terbalik. Bagi mereka, kemajuan adalah regresi. Peradaban mereka bergerak dari yang rumit menuju yang paling sederhana. Mereka ingat betul bahwa masa depan mereka dulu dipenuhi mobil terbang, kecerdasan buatan, dan perjalanan antar bintang. Namun, masa kini mereka adalah dunia mobil dan komputer. Dan masa lalu mereka, yang secara linier bagi kita adalah masa depan, adalah dunia mesin uap dan bahkan pada akhirnya kapak batu. Para insinyur dan ilmuwan mereka tidak berupaya menciptakan hal baru, melainkan sibuk melakukan dekonstruksi terhadap hal-hal lama. Mereka membongkar mekanisme yang kompleks untuk mencari tahu cara membuat teknologi yang jauh lebih sederhana. Tujuan utama mereka adalah menyederhanakan, bukan mempersulit. Kemajuan terbalik ini terlihat jelas dalam setiap aspek kehidupan mereka. Arsitektur bergeser dari gedung pencakar langit menjadi gubuk-gubuk. Dunia medis beralih dari rekayasa genetik kembali ke pengobatan herbal. Seni pun berubah dari simfoni yang rumit menjadi nyanyian sederhana. Era keemasan mereka bukan terletak di masa depan, melainkan di masa lalu yang mereka ingat, masa depan yang telah jauh berlalu. Sementara di hadapan mereka yang menanti adalah keadaan yang semakin primitif, tapi mereka sama sekali tidak melihatnya sebagai sebuah tragedi. Sebaliknya, bagi mereka ini adalah jalan menuju harmoni, menuju penyatuan penuh dengan alam. Mereka percaya bahwa kerumitan hanya memunculkan masalah, sementara kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Peradaban mereka tidak berambisi untuk menaklukkan semesta. Mereka justru ingin larut dan melebur di dalamnya. Dan melalui gerakan mundur, kembali ke asal-usul, mereka menemukan makna eksistensi mereka yang unik dan otentik. Bagaimana para chrononauts, melihat ruang? Apakah waktu terbalik mereka itu berhubungan dengan cara mereka melihat ruang? Mungkin saja.
Bagi kita, ruang adalah panggung untuk terus melangkah maju, menaklukkan wilayah baru. Tapi bagi mereka, ruang justru adalah sesuatu yang harus mereka tinggalkan. Perjalanan bagi mereka bukan pindah dari titik A ke titik B, melainkan sebaliknya, dari B ke A. Mereka memulai perjalanan di tujuan akhir dan mengakhirinya di titik keberangkatan. Peta dunia mereka tidak menunjukkan lokasi mereka saat ini, melainkan lokasi yang akan menjadi tujuan akhir mereka. Mereka tidak menemukan daratan baru, melainkan menutupnya, menghapus daratan tersebut dari peta setelah mereka meninggalkannya. Mungkin saja, ruang itu sendiri tidak statis bagi mereka. Jika semesta mereka menyusut, maka ruang di antara objek-objek pun terus berkurang. Galaksi-galaksi tidak menjauh, melainkan saling mendekat. Bintang di langit tidak meredup, tapi justru semakin terang. Jarak antar benda pun menyusut. Hal ini pasti menciptakan sensasi klaustrofobia. Perasaan seolah dunia di sekitar mereka terus menyempit. Tapi bagi mereka, ini mungkin sudah biasa. Ini hanyalah manifestasi lain dari hukum universal untuk kembali ke asal, ke titik singularitas, tempat di mana segalanya dimulai. Kosmonot mereka tidak terbang menuju planet lain, tapi justru kembali dari planet-planet tersebut. Pesawat mereka tidak lepas landas dari kosmodrom, melainkan dari orbit planet lain, dan mendarat di planet asal mereka. Bagi mereka, kosmos bukanlah batas akhir, melainkan titik awal. Dan semua aspirasi mereka tidak mengarah keluar, melainkan ke dalam, menuju pusat semesta yang terus menyusut. Mari kita bahas sebuah topik yang paling kompleks dan paradoksal, kausalitas. Di dunia kita, sebab selalu mendahului akibat. Kita menekan sakelar, sebab, dan lampu pun menyala, akibat. Namun, di Kronos Inversus, semuanya terbalik. Akibat mendahului sebab. Lampu padam, akibat, dan baru setelah itu seseorang menekan sakelar, sebab. Sebuah vas pecah tergeletak di lantai, akibat. Lalu seekor kucing melompat ke meja dan menjatuhkannya, sebab. Ini disebut kausalitas terbalik, reverse causality. Hidup di dunia seperti ini berarti terus-menerus menyaksikan bagaimana dunia mengoreksi dirinya sendiri. Anda melihat hasilnya, dan setelah itu, Anda mengamati proses yang membawanya terjadi. Hal ini sepenuhnya mengubah konsep tanggung jawab dan kehendak bebas. Jika Anda melihat rumah Anda sudah terbakar, Anda tahu bahwa di masa lalu, Anda atau orang lain harus membakarnya. Anda tidak bisa menghindarinya. Jika tidak, hukum kausalitas akan dilanggar. Ini menciptakan dunia tanpa kebetulan. Semua yang terjadi tidak terjadi begitu saja, melainkan karena ada akibat yang harus dipenuhi di masa depan. Jika Anda tersandung dan jatuh, itu berarti di masa depan Anda memang ditakdirkan untuk terbaring di tanah. Para fisikawan di dunia mereka tidak mencari hukum yang menjelaskan bagaimana sebab menghasilkan akibat. Mereka mencari hukum yang menjelaskan bagaimana akibat menghasilkan sebab. Seluruh ilmu pengetahuan, filosofi, dan kehidupan sehari-hari mereka dibangun di atas prinsip fundamental ini. Mereka hidup bukan di dunia sebab, melainkan di dunia tujuan. Setiap peristiwa memiliki tujuannya sendiri di masa depan, dan seluruh dunia bergerak untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Ini adalah dunia teleologi total, di mana segala sesuatu memiliki takdir atau maksudnya. Mari kita bayangkan, seperti apa rasanya mengalami emosi di dunia di mana waktu berjalan mundur. Kebahagiaan akan suatu peristiwa menyenangkan, datang sebelum peristiwa itu terjadi. Anda tertawa, baru setelah itu seseorang menceritakan lelucon. Anda merasa lega, baru kemudian Anda berhasil memecahkan masalah yang sulit. Emosi selalu mendahului peristiwa yang menjadi penyebabnya. Lalu, bagaimana dengan duka? Rasa sedih karena kehilangan orang terkasih datang jauh sebelum kelahiran mereka. Anda meratapi seseorang yang masih hidup dan sehat, dan ketika mereka pergi menuju ketiadaan, barulah Anda merasakan sukacita dan kedamaian. Cinta. Seperti yang sudah kita bahas, dimulai dengan rasa sakit perpisahan dan diakhiri dengan kebahagiaan pertemuan pertama. Ketakutan bukanlah kekhawatiran terhadap apa yang mungkin terjadi, melainkan antisipasi cemas terhadap penyebab dari apa yang sudah terjadi. Misalnya, Anda merasakan sakit sebagai akibat, dan baru kemudian Anda melihat batu jatuh menimpa Anda sebagai penyebab. Ketakutan Anda tidak tertuju pada batu itu, melainkan pada antisipasi jatuhnya. Inversi emosional ini pasti menciptakan kondisi batin yang sangat aneh. Perasaan Anda selalu mendahului realitas. Anda hidup dalam deja vu yang abadi, di mana emosi berfungsi sebagai spoiler untuk kehidupan Anda sendiri.
Mungkin seiring berjalannya waktu, para krononaut belajar untuk menekan perasaan mereka agar tidak merusak pengalaman menjalani peristiwa yang sudah mereka ketahui. Atau sebaliknya, mereka justru menghargai prediktabilitas emosional ini. Prediktabilitas yang membebaskan mereka dari keterkejutan dan mempersiapkan mereka menghadapi setiap putaran takdir. Dunia emosi mereka adalah dunia tanpa kejutan, tetapi mungkin juga tanpa trauma mendalam. Mari kita bahas konsep kebebasan berkehendak atau free will. Apakah para krononaut memilikinya? Dari perspektif kita, jawabannya jelas. Tidak. Masa depan mereka sudah tertulis jelas dalam ingatan mereka, dan mustahil bagi mereka untuk menyimpang darinya. Mereka hanyalah boneka yang dimainkan oleh waktu, ditarik mundur ke belakang. Setiap upaya untuk bertindak berbeda dari apa yang mereka ingat pasti akan gagal. Jika Anda ingat bahwa besok Anda akan berbelok ke kanan, Anda tidak akan bisa berbelok ke kiri. Entah kekuatan yang tidak diketahui atau sekadar logika dunia mereka akan memaksa Anda untuk membuat pilihan yang benar sesuai ingatan. Ini adalah determinisme yang kaku. Namun, bagaimana mereka memandang hidup mereka sendiri? Apakah mereka menganggap diri mereka tidak bebas? Kemungkinan besar tidak. Bagi mereka, konsep kebebasan bisa jadi memiliki arti yang sama sekali berbeda. Misalnya, kebebasan bagi mereka bukanlah kebebasan untuk memilih, melainkan kebebasan dari pilihan. Mereka terbebas dari siksaan dilema tentang apa yang harus dilakukan, bebas dari ketakutan membuat kesalahan, dan bebas dari penyesalan atas keputusan yang keliru. Jalan hidup mereka sudah jelas dan telah ditakdirkan, dan disitulah mereka menemukan kedamaian serta harmoni. Kebebasan bagi mereka adalah kemampuan untuk sepenuhnya dan setepat mungkin menjalani takdir mereka, menjadi aktor yang sempurna dalam panggung sandiwara mereka sendiri. Mereka mungkin akan mengatakan bahwa justru kitalah, dengan masa depan yang tidak pasti dan kebebasan memilih yang sesungguhnya tidak bebas. Kita adalah budak dari nafsu, keraguan, dan kecemasan kita sendiri. Kita terus-menerus hidup dalam ketakutan untuk berbuat salah. Sementara mereka bebas dari semua itu. Mereka hanya menjalani hidup karena tahu bahwa segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah pertanyaan filosofis yang sangat rumit, dan jawabannya bergantung sepenuhnya pada bagaimana kita mendefinisikan konsep kebebasan itu sendiri. Setelah kita menyelami dunia ini begitu dalam, mari kita renungkan paradoks-paradoks yang ditimbulkannya. Yang paling terkenal adalah paradoks kakek. Jika Anda kembali ke masa lalu dan membunuh kakek Anda, mustahil Anda bisa lahir, yang berarti Anda tidak mungkin kembali ke masa lalu untuk membunuhnya. Di dunia dengan waktu yang terbalik, paradoks ini juga ada, namun dalam bentuk terbalik. Mari kita sebut sebagai paradoks cucu. Misalkan Anda tahu bahwa di masa depan Anda akan memiliki seorang cucu. Anda mengingatnya. Tetapi, bagaimana jika Anda memutuskan untuk tidak punya anak sama sekali? Secara logis, Anda tidak bisa melakukan itu, karena bertentangan dengan ingatan Anda tentang cucu tersebut. Lantas, apa yang secara fisik bisa menghalangi Anda? Di dunia mereka, paradoks ini diselesaikan dengan cara sederhana. Struktur realitas itu sendiri tidak akan membiarkan Anda membuat keputusan yang bertentangan dengan masa depan yang sudah terwujud. Lalu, bagaimana dengan paradoks informasi? Bayangkan di masa depan, seorang ilmuwan menemukan mesin gerak abadi. Dia mencatat skemanya. Informasi ini kemudian berjalan kembali ke masa lalu, yang bagi kita adalah masa depan. Ilmuwan lain menemukan skema ini dan membangun mesin tersebut. Namun siapa sebenarnya yang menciptakannya? Informasi itu muncul entah dari mana, tanpa sumber asli. Paradoks inilah yang mungkin menjadi dasar dari regresi teknologi mereka. Semua pengetahuan mereka adalah informasi dari masa depan yang tidak memiliki pencipta. Mereka tidak menciptakan apapun yang baru, hanya mereplikasi apa yang sudah diciptakan di masa depan oleh entah siapa. Dunia mereka dipenuhi dengan lingkaran dan putaran logika semacam ini. Dan mungkin mereka hanya belajar untuk mengabaikannya, menerimanya sebagai keniscayaan, sebagai bagian tak terpisahkan dari realitas mereka yang aneh dan terbalik. Kita mendekati akhir dari perjalanan imajinatif ini. Sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal pada Kronos Inversus. Kapal kita bersiap untuk memulai perjalanan. Kita berdiri tepat di tempat kita tiba. Namun bagi kita waktu telah berlalu begitu lama. Sementara bagi dunia ini tidak sedikit pun. Kita membawa pulang kenangan akan tempat menakjubkan ini, tanpa meninggalkan jejak apapun di sini. Karena semua jejak kaki kita sudah ada sebelum kedatangan kita, dan menghilang tepat pada saat kita muncul. Pandangan terakhir pada dunia ini. Pada pepohonan yang menyerap kembali daun-daunnya.
pada sungai yang mengalir kembali ke pegunungan, pada reruntuhan yang mengingat keagungan masa depannya, pada manusia yang berjalan mundur menuju masa lalu mereka. Dunia ini bukan sekadar fantasi belaka. Ini adalah eksperimen pikiran yang memaksa kita merenungkan hal-hal paling mendasar. Apa itu waktu? Apa itu ingatan? Apa itu kehidupan? Kita terbiasa percaya bahwa panah waktu hanya terbang ke satu arah. Namun, bagaimana jika itu hanyalah salah satu kemungkinan? Bagaimana jika di suatu tempat di semesta ini atau di semesta lain terdapat dunia dengan hukum yang berbeda? Dunia di mana kematian adalah permulaan dan pengetahuan adalah kutukan. Dunia di mana tidak ada kebebasan memilih, namun ada kedamaian yang mutlak. Mempelajari dunia hipotetis semacam ini memperluas kesadaran kita. Ini membantu kita memahami betapa rapuh dan uniknya pengalaman kita sendiri. Ini mendorong kita untuk menghargai masa depan kita yang tidak pasti, kemampuan kita untuk membuat pilihan, dan kesempatan kita untuk berkarya dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan kini, pesawat kita perlahan meninggalkan permukaan. Planet dengan waktu yang bergerak mundur itu menjauh, mengecil, lalu berubah menjadi titik cahaya yang akhirnya melipat ke dalam dirinya sendiri dan lenyap. Kita kembali ke dunia kita yang biasa, tempat waktu mengalir maju. Sekali lagi kita merasakan masa depan terbentang di hadapan kita, dipenuhi peluang dan ketidakpastian. Kita bisa kembali menyusun rencana, bermimpi, membuat kesalahan, dan memperbaikinya. Pengalaman yang kita dapatkan di Kronos Inversus tidaklah sia-sia. Itu mengubah seluruh cara pandang kita. Kini, saat kita melihat orang yang sudah tua, kita bisa membayangkan bahwa mereka bukan sedang meredup, melainkan sedang bersiap untuk sebuah permulaan yang baru. Melihat reruntuhan, kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga potensi untuk masa depan. Mendengarkan musik, kita bisa merenungkan keheningan tempat ia dilahirkan dan tempat ia akan kembali. Kita mulai memahami bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, semuanya bukanlah sekadar potongan di atas garis lurus. Itu adalah konsep yang kompleks dan saling terhubung. Masa lalu kita hidup dalam ingatan dan membentuk masa kini kita. Dan masa kini kita, pilihan-pilihan kita hari ini akan menciptakan masa depan kita. Kita bukanlah pengamat pasif seperti krononaut. Kita adalah pencipta aktif dari waktu kita sendiri. Dan disinilah letak tanggung jawab terbesar kita, sekaligus anugerah terbesar kita. Perjalanan telah usai, namun perenungan tentangnya baru saja dimulai. Dan mungkin justru perenungan inilah yang akan membantu kita untuk lebih memahami diri kita sendiri dan tempat kita di dalam semesta yang luas dan penuh misteri ini. Kapal kita telah kembali ke titik awal. Perjalanan menuju planet di mana waktu mengalir terbalik kini telah usai. Kita telah menyaksikan dunia yang terbalik, di mana kematian adalah kelahiran, pengetahuan adalah beban, dan masa depan adalah kenangan yang tak bisa diubah. Kita bertemu peradaban yang hidup di bawah takdir total yang telah ditentukan, tanpa kejutan, tanpa kebebasan memilih, namun memiliki harmoni unik mereka sendiri. Dunia ini memaksa kita melihat kembali hal-hal yang biasa, cinta yang dimulai dengan perpisahan, seni yang mengarah pada kehampaan, dan kemajuan yang justru membawa pada kesederhanaan. Penemuan terbesar adalah kesadaran akan betapa berharganya realitas kita sendiri. Hak kita untuk tidak mengetahui masa depan, kemampuan kita untuk memilih jalan sendiri, kesempatan kita untuk terkejut, berbuat salah, dan belajar. Semua ini bukan hanya keniscayaan, melainkan anugerah yang luar biasa. Kuliah ini adalah perjalanan, bukan sekadar keluar angkasa, melainkan jauh ke dalam kesadaran kita sendiri, menuju hakikat dasar cara kita memandang dunia. Dan sekarang, saat Anda kembali ke kamar Anda, ke tempat tidur Anda bisa merasakan bagaimana aliran waktu yang biasa kembali menenangkan Anda. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum diketahui. Yang ada hanyalah momen ini, momen kedamaian dan keheningan. Biarkan citra dari dunia yang aneh ini larut, meninggalkan hanya perasaan relaksasi yang mendalam. Terima kasih telah menghabiskan waktu ini bersama saya. Jika perjalanan ini membantu Anda rileks dan bersiap untuk tidur, silakan tinggalkan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kuliah atau cerita baru lainnya. Sekarang, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan sambil terlelap. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui seluruh masa depan Anda dari awal hingga akhir, apakah Anda akan menerimanya?
Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar saat Anda terbangun nanti. Dan sekarang, istirahatlah. Selamat malam dan semoga mimpi indah.